warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Hidayatullah, owner dari Dapur Supply. Dapur Supply merupakan sebuah usaha yang membantu para ibu rumah tangga yang sibuk untuk bisa mendapatkan bahan pangan, bahan untuk memasak dengan mudah, praktis, berkualitas, dan juga bergaransi. Dapat menjadi solusi bagi para pelaku UMKM yang sibuk dalam berproduksi. Kami dapat membantu untuk mensuplai bahan bakunya. Jadi, hanya dengan pesan secara online, bahan pangan atau bahan bakunya kami langsung kirimkan ke tempat produksi atau ke rumah pemesannya. Selain menjual sayuran, Dapur Supply juga memproduksi sendiri beberapa komoditas sayuran. Kita memiliki 2 kebun produksi, yang pertama ada di daerah Karadenan Cibinong, dan yang kedua ada di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Yang melatar belakangi bisnis ini yaitu pada saat pandemi, perkuliahan menjadi online, saya pun terpaksa harus kembali ke tempat asal saya di Cibinong. Pada saat perkuliahan menjadi online, banyak sekali waktu senggang sehingga saya rasa kurang produktif. Alhamdulillahnya, saya mendapatkan informasi bahwasannya ada lomba membuat bisnis plan yang dimana pemenangnya akan diberikan modal oleh kampus untuk menjalankan bisnisnya. Alhamdulillahnya bisnis plan saya menjadi salah satu yang disetujui untuk didanai. Dan akhirnya kami pun menjalankan bisnis kami untuk pertama kalinya. Dan ternyata di minggu pertama belum ada yang beli. Padahal kami telah coba untuk promosi pada saat itu melalui Instagram. Kemudian melihat hal tersebut, kami mencoba untuk memikirkan cara lain bagaimana untuk bisa mendapatkan customer. Akhirnya pada saat itu kami memanfaatkan grup-grup WhatsApp dan juga kenalan-kenalan dari ibu saya dan juga dari ibu-ibu tetangga pada saat itu. Nah, mulai dari situ ternyata mulai bermunculan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan mulai dari situ mulailah kami bisa mendapatkan customer kami. Dan setelah menggunakan metode dengan WhatsApp tersebut, kami pun mulai mendapatkan customer. Untuk di bulan pertama kami mendapatkan pada saat itu 5 customer, yang dimana untuk repeat ordernya 3 hari sekali. Hingga bulan-bulan berikutnya kami terus berjuang, terus melakukan promosi, hingga akhirnya bisnis ini mampu untuk membiayai kuliah saya dan sedikit bisa membantu orang tua. Setelah bisnis sayur online ini berjalan dengan lancar, saya pun mulai berpikir bagaimana mengembangkan bisnis ini untuk bisa lebih besar lagi. Dalam menjalani bisnis ini bukan berarti tidak ada masalah. Dalam menjalani bisnis ini terdapat banyak hambatan, gangguan, dan juga berbagai permasalahan yang dimana bagi saya yang baru terjun ke dunia bisnis cukup bingung untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan dan hambatan yang ada. Dan alhamdulillahnya saya dipertemukan pendampingan bisnis bersama Coach Haris secara berkelompok. Di situ diajarkan berbagai ilmu tentang bisnis secara mendalam dan juga detail. Dan alhamdulillahnya lagi, saya mendapatkan beasiswa pendampingan bisnis secara privat bersama Coach Haris. Akhirnya saya pun mengembangkan bisnis ini lebih jauh ke arah sayuran. Di antara sayuran yang saya tanam adalah daun bawang, pakcoy, dan juga cesim. Mengapa 3 komoditas ini? Yang pertama, berhubung saya tinggal di dataran rendah, untuk 3 komoditas ini relatif bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah. Selain itu juga untuk permintaan 3 komoditas ini cukup tinggi dan juga berumur pendek. Dan alhamdulillah kini sayuran kami telah masuk ke supermarket. Untuk rekan-rekan muda, yuk semangat berwirausaha karena pada saat ini lapangan pekerjaan cukup terbatas. Berikut tips bisnis dari saya.
Pertama, yaitu bangun komitmen untuk berwirausaha. Jangan angin-anginan, harus serius. 2. Mulailah dari yang kita bisa. Jangan menunggu kondisi sempurna, jangan menunggu modal yang besar. Pokoknya mulai saja apa yang bisa kita lakukan. Seperti yang telah saya ceritakan, saya kuliah di Fakultas Pertanian dan saya menyukai pertanian dan saya berbisnis sayuran online dan juga berkebun. 3. Mulailah dari hobi, karena dari hobi kita biasanya mudah untuk menjalankannya. Seperti halnya saya yang kuliah di Fakultas Pertanian, saya menyukai bertani, kemudian saya membuka bisnis penjualan hasil pertanian dan juga saya memproduksi komoditas pertanian. 4. Galilah strong why, di mana strong why ini sangat penting untuk mentenagai kita dalam menjalankan bisnis, agar bisa terus memberikan energi pada saat kita merasa lelah. Contohnya, saya sudah ditinggal oleh almarhum bapak saya sejak saya kelas 10. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut, jikalau saya tidak bergerak, tidak berikhtiar, maka hal ini akan berdampak buruk terhadap saya dan juga keluarga saya. 5. Selalu tingkatkan kapasitas diri. Jangan pernah berhenti untuk belajar, apalagi merasa cukup atas ilmu yang telah kita punya. Saya masih muda dan saya pun selalu bersemangat untuk terus menambah ilmu saya. 6. Yaitu konsisten. Selalu menjaga nilai atau hal-hal baik dalam bisnis kita. Jaga kualitas produk, jaga kualitas layanan, dan juga berjualan dengan penuh semangat dan keyakinan. Untuk rekan-rekan yang ingin memesan kebutuhan dapur atau kebutuhan produksinya, bisa memesan lewat WA di 0819 156 05609 atau di Instagram @dapur_supply. Kenapa rekan-rekan harus berbelanja di Dapur Supply? Yang pertama, karena barang di kami dijamin kualitasnya. Kami paham betul bahwasannya kekhawatiran ayah bunda sekalian kalau berbelanja online khawatir kualitasnya yang tidak bagus karena tidak bisa milih sendiri. Tapi di kami dijamin kualitasnya bagus. Selain itu juga kami berikan garansi terhadap kualitas barangnya dan juga ayah bunda bisa memesannya dengan praktis dan mudah by handphone saja. Dan tunggu orderannya akan diantar segera ke rumah ayah bunda sekalian. Jadi berbelanjalah di Dapur Supply. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus Spirit, sahabat scale up dan pengembangan diri.